Untuk video kali ini kita akan membahas ya, apa yang terjadi hari ini di market, tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG nggak terlalu ramai karena hari ini hari Jumat dan besok libur, dan liburnya cukup panjang ya, sampai tanggal 13 Mei, jadi kita libur 4 hari untuk indeks IHSG ya. Karena liburnya cukup panjang, mungkin di video kali ini kita nggak akan terlalu membahas banyak emiten. Ya bisa kita lanjutkan besok-besok lagi ya untuk pembahasan sahamnya karena liburnya lumayan panjang. Oke, langsung aja ke materinya. Hari ini yang terjadi kita akan cek dulu untuk pasar globalnya gimana ya. Hari ini untuk pasar global, Mas sempat turun ya, kemarin tuh turun lumayan dalam, tapi hari ini hijau lagi. Secara teknikal itu untuk emas, eh, hari ini bisa bertahan di atas supportnya 3.290-an ya, 90-an. Kemarin koreksi dijaga di area support 3290-an untuk XAU USD dan hari ini naik walaupun ya hitungannya masih kalau kita lihat polanya mungkin ada potensi sideways dulu ya, apalagi ini untuk hari ini, untuk kondisi sekarang, kondisi globalnya juga ada sentimen bagus, juga ada sentimen yang nggak bagus ya untuk emas. Untuk sentimen nggak bagusnya dulu ini untuk emas ya. Untuk emas yang bikin nggak bagus ya itu sih. Eh, Kesepakatan dagang antara Amerika dan negara-negara yang lain itu udah ada kemajuan ya. Untuk sekarang aja untuk tadi itu ada berita kalau Inggris sama Amerika itu udah sepakat mengenai kesepakatan dagang. Jadi ada kesepakatan antara Inggris dan Amerika. Dan untuk Inggris pun juga hari ini menurunkan suku bunga acuannya 25 basis point ya. Ya ini untuk newsnya, bursa Asia menguat setelah Inggris dan Amerika capai kesepakatan tarif. Ya semoga aja besok untuk Cina juga ada kesepakatan ya mengenai tarif dagang dengan Amerika sehingga sentimennya bagus untuk perekonomian global. Oke, itu untuk sentimen mengenai trade war. Kemudian ada juga hari ini yang menurunkan suku bunganya yaitu Bank Sentral Inggris yaitu BOE ya. Ini menurunkan suku bunganya menjadi 4,25 basis point ya. Turun 25 basis point, sorry. Untuk suku bunga acuannya menjadi 4,25% aja dari sebelumnya 4,5 dan Inggris itu pertimbangannya yang pertama itu karena inflasinya turun ya. Inflasinya turun dari sebelumnya 2,8% di bulan Februari dan di bulan Maret itu turun menjadi 2,6. Ya CPI ya, Customer Price Index, inflasinya turun dan ya mudah-mudahan bank sentral yang lain juga bisa mengikuti langkah Bank Sentral Inggris ini ya untuk menurunkan suku bunganya, khususnya di Indonesia sih supaya saham-saham perbankan khususnya bisa mulai rebound ya. Oke, itu untuk beberapa news hari ini yang mudah-mudahan bisa berdampak bagus untuk indeks saham dan jadi nggak terlalu bagus untuk harga emas ya. Yang bikin harga emas masih berada di atas untuk sekarang itu yang masih jadi pertimbangan ya buat yang mau beli emas itu sih ya, ketegangan antara India sama Pakistan karena ya itu termasuk geopolitik perang, termasuk kondisi ekonomi secara global akan terpengaruhi. Jadi ya semoga aja segera berakhir ya untuk ketegangan antara Pakistan sama India supaya eh ya supaya ekonomi global bisa positif ya. Ya itu sih mungkin untuk emas ya beberapa yang mempengaruhi. Yang pertama ketegangan
di India Pakistan itu bikin harga emas naik, kemudian yang bikin turun mungkin kalau terjadi kesepakatan antara Amerika sama Cina dan Amerika dengan negara-negara yang lainnya, kesepakatan dagang. Kita tunggu aja nanti gimana untuk berita berita tersebut ya. Kemudian selain harga emas yang akan kita cek di sini ada crude oil yang naik ya. Untuk WTI-nya balik lagi di angka 60-an lebih, 61 US dollaran per barel untuk WTI dan Brent-nya naik menjadi 64 US dollaran per barel. Dan kalau nggak salah hari ini ada sentimen juga ya untuk emas, untuk crude oil ya sentimennya kalau nggak salah itu OPEC menurunkan produksi. Ya, coba kita lihat mana tadi kalau nggak salah ya. Eh, mana ya? Tadi itu saya baca kalau OPEC itu menurunkan produksi minyak. Nah, ini produksi minyak OPEC turun. Tapi Iran justru meningkatkan. Ini gimana? Iran kan masuk OPEC gak ya? Eh, ya kalau OPEC menurunkan produksi otomatis ketersediaannya minyak mentah akan berkurang. Jadi harga sahamnya bisa naik. Mungkin buat teman-teman eh yang cari saham ya yang berdampak dengan harga minyak bisa pantau Medco ya. Medco kayaknya juga hari ini naik lumayan tinggi 4%-an. Kalau nggak salah ya, cuman nggak tahu tadi itu turun atau enggak ya. Pas awal-awal market itu sempat naik untuk Medco lumayan tinggi. Ya ini sih untuk harga minyaknya mungkin naik karena OPEC menurunkan produksi. Cuman Iran masih meningkatkan ya. Nanti kita lihat aja gimana untuk harga minyak. Kalau secara teknikal sih untuk minyak kemarin tanya untuk area supportnya. Jadi mudah-mudahan sih masih aman ya untuk harga minyak XAUUSD. Nah ini kita lihat untuk harga minyak. Heeh, udah mulai naik. Ya untuk resistnya di sini sih kalau secara teknikal, secara histori resistnya di 64 untuk WTI ya kita lihat aja untuk beberapa hari ke depan apakah akan lebih tinggi dari 64-an dolar atau enggak. Kalau bisa break di atas itu ya ngejar 67 dan kalau misal crude oil sampai nyentuh level 67-an ini ya kemungkinan untuk saham-saham oil bisa naik ya. Khususnya yang menarik itu Medco ya, kalau menurut saya cukup menarik. Itu bisa dipantau kalau misal harga emasnya, sorry kalau untuk harga minyaknya bisa naik lumayan tinggi. Oke, itu untuk harga minyak. Kemudian yang menarik lagi hari ini Bitcoin ya. Bitcoin naik, udah di level 103.000 US dollar. Jadi ya kemungkinan ini ngejar 109 kita tunggu aja ya untuk Bitcoin apakah bisa ATH lagi atau enggak dalam waktu dekat ini. Kemungkinan ATH itu ya sangat besar ya, cuman apakah akan ATH-nya dalam waktu dekat atau enggak ya kita lihat aja untuk beberapa hari ke depan gimana ya. Kalau secara teknikal ini sebenarnya udah agak nanggung kalau mau entry walaupun masih ada potensi naik ya. Ini posisinya udah jauh dari area support, jadi takutnya kalau tiba-tiba ada sentimen yang kurang bagus untuk Bitcoin, sekali turun itu bisa dalam banget. Supportnya aja di 64 dan resistennya masih di 109-an ya, dan posisi sekarang di 103. Ya, di tengah-tengah antara support sama resisten, kalau secara teknikal ini untuk Bitcoin. Selain Bitcoin, sebenarnya yang kemarin naik lumayan tinggi itu Ethereum ya, ETH. Kalau kita lihat di sini untuk ETH. Ya, kan kemarin 2 hari terakhir ini naik lumayan tinggi. Kalau secara teknikal untuk ETH sendiri, nah ini untuk resistnya di sini ya,
2428 hari ini masih mencoba buat break, kita lihat aja sampai besok gimana, apakah bisa break di atas 2424 atau enggak untuk ETH ini. Oke, itu untuk kondisi market global ya. Dan untuk kondisi indeks globalnya hari ini tanggal 9 Mei. Untuk indeks Asia hari ini sih sebenarnya untuk indeks utamanya eh, hijau untuk Nikkei ya, bahkan naiknya lumayan tinggi, 1,56%. Kemudian Hang Seng juga masih ditutup hijau untuk tadi, 0,29%. Untuk Kospi-nya turun cuman tipis ya, 0,09%, mirip-mirip sama IHSG. Untuk IHSG surplus sih, cuman nggak terlalu tinggi, 0,37. Jadi ya semoga aja ya dalam 4 hari ke depan ini nggak ada sentimen yang negatif untuk IHSG ya. Semoga aja ya, kita lihat aja, soalnya liburnya lumayan panjang, jadi kita nggak bisa apa ya, memprediksi besok bakal ke arah mana ya. Ya pastinya sebelum market indeks IHSG besok buka tanggal 14 ya, kita lihat kondisi globalnya dulu gimana. Untuk hari ini nilai tukar rupiah masih nggak terlalu banyak pergerakan sih. Di 16.500-an ya, masih di area sini-sini aja. Ya, kita lihat besok nilai tukar rupiahnya gimana, semoga aja sih bisa makin menguat, cuman kalau malah melemah ya udah biasa ya. Oke, itu untuk kondisi ekonomi global. Untuk IHSG sendiri, hari ini yang paling banyak dibeli asing itu ada Antam ya. Sebenarnya bukan hari ini aja sih, dari beberapa waktu yang lalu. Untuk 1 minggu terakhir ini juga Antam yang paling banyak dibeli oleh asing. Hari ini asingnya masuk lagi 141 M, dan untuk harga Antam hijau ya, naik. Nanti kita akan cek. Kemudian selain Antam ada BBRI yang tadi close naik, itu aslinya masuk 69 M. RIS juga hari ini hijau kalau nggak salah, aslinya masuk 55 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing ini ada Bank Mandiri, pantas harga sahamnya nyungsep ya hari ini, merah. Bahkan dari itu lumayan dalam untuk penurunan Bank Mandiri ya. Kemudian selain Bank Mandiri, PNLF juga hari ini turunnya cukup dalam sekali, itu di distribusi asing 118 M. SSIA, kemudian ASI, Goto juga asingnya Netcel. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, yang paling banyak diborong asing masih Antam ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya secara keseluruhan hari ini IHSG untuk minggu ini ya, sorry, untuk minggu ini IHSG masih didistribusi oleh asing sih. Mungkin naik gara-gara apa ya, Antam ya yang naik lumayan tinggi, sama BBCA yang juga diborong oleh asing, harga sahamnya juga bertahan di atas. Untuk BBCA sendiri dalam 1 minggu terakhir ini aslinya net B 500-an M, dan sampai hari ini apakah masih masuk? Tanggal 9 untuk BBCA mana? BBCA hari ini aslinya masuk cuman 10 M-an aja, dan hitungannya sepi sekali ya. Untuk saham BBCA cuman 400-an M, itu sepi sih. Oke, itu untuk kondisi market hari ini. Dan IHSG kayaknya sih ya masih di range area ini sih untuk minggu depan ya, pas market buka tanggal 14. Mudah-mudahan sentimennya bagus aja untuk eksternal ya. Untuk sentimen eksternal bagus, jadi ada potensi untuk IHSG nguji resistennya lagi yang di 69H50 ya. Ini masih jadi resisten, dan ini support tertekannya 66,890-an. Itu untuk indeks IHSG. Untuk yang pertama ini kita akan lihat dulu saham Antam ya. Kita nggak akan lihat beberapa emiten aja yang kira-kira cukup menarik buat kita bahas ya. Hari ini untuk Antam hijau, naik ya setelah kemarin koreksi cukup dalam. Hari ini hijau. Kemarin pun walaupun koreksi dalam, itu asingnya masuk ya, 80-an M kalau nggak salah, kemarin kita juga bahas untuk Antam. Dan hari ini naik 2,68%, disertai asing masih masuk ya. Tinggal kita lihat apakah retailnya ikutan masuk atau enggak ya. Untuk hari ini tanggal 9 Mei, untuk Antam hari ini tanggal 9 Mei, asingnya masuk 141 M.
Kalau kita lihat lebih detail hari ini Antam ya. Hari ini yang masuk paling banyak MG malahan ya, MG-nya versi lokal dan juga asing masuk KZ, YU, CC, BK, RX versi asing ini masuk, yang keluar asingnya sedikit. Untuk retail-retail hari ini pada keluar, jadi saham Antam naik ya, mungkin eh takut lebih dalam lagi, jadi tadi keluar atau mengamankan profitnya malah naik. Untuk retailnya yang keluar PD, NI, CP, XI, XL, YP ya, cukup banyak broker retail yang hari ini keluar di saham Antam. YU paling banyak 67M untuk lokalnya. Cuman ini sih yang bikin Antam naik ya. Kalau retailnya terus keluar, harga sahamnya ya kemungkinan naik sih untuk Antam. Soalnya kalau kita lihat dari komposisi pemegang sahamnya, kelihatan sekali ya untuk saham Antam ini. Kemarin juga kita cek lagi ini ya untuk pergerakan harga saham dan kepemilikan retail di saham Antam. Untuk pergerakannya ya dari kapan ini untuk retail mulai keluar dari bulan September ya. Tadi dari akhir bulan kemarin itu retailnya udah mulai keluar sampai hari ini terus keluar, terus berkurang ya. Dan yang beli ini reksadana asing, ya banyak sih asing yang beli bukan reksadana aja, dana pensiun pun juga borong saham Antam, dana pensiun asing, kemudian ini yang warna merah, bank ya, perbankan asing beli saham Antam, ya buat patokan ini aja sih, ya retailnya turun, kepemilikan retail berkurang, harga sahamnya naik dari awal bulan ini ya, dari akhir bulan kemarin, sorry, akhir bulan tahun kemarin. Kalau akhir tahun kemarin ya, akhir tahun 2024 itu mulai keluar untuk retail di Antam dan harga sahamnya juga mulai naik ketika retailnya keluar. Ya, jadi teman-teman mungkin yang mau masuk jangan bareng-bareng lah. Kalau mau keluar juga udah taking profit, disclaimer ya. Jangan di hold terlalu lama, takutnya kalau hold malah nanti teman-teman yang lain retail masuk lagi harga sahamnya malah turun kan sayang juga. Kalau kita lihat di sini untuk harga Antam ya dari bulan November ya dari sini sih asing mulai akumulasi dari ini itu lokalnya mulai keluar, asingnya mulai akumulasi, retail-retail mulai keluar dan udah lumayan ya sampai bulan April itu sampai bulan April, Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini sampai bulan April tuh turunnya lumayan banyak kepemilikan retail dan harga sahamnya dibeli oleh asing digoreng naik ya. Jadi banyak yang gelo mungkin ya, kenapa kok dijual duluan. Cuman kalau teman-teman nggak jual ini nggak bakal naik setinggi ini sih. Jadi ya disyukuri aja mungkin yang udah floating profit dan udah sempat taking profit walaupun nggak terlalu banyak disyukuri aja soalnya kalau teman-teman nggak keluar ini harga Antam nggak sampai setinggi ini ya jadi kalau mau masuk mau keluar jangan bareng-bareng lah mungkin seperti itu. Oke itu untuk saham Antam ya untuk minggu depan eh untuk supportnya ya di mana ya kemarin tuh kita cek ya untuk support kalau kita cari pakai Fibonacci itu tertekannya ada di sini. Masih di 2520 ya. Jadi kalau merah misal koreksi turun, kalau mau entry mungkin dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak tunggu di area 2500-an aja sih. Cuman kalau naik ya target price-nya masih di harga ini 2840 30-an ya itu masih jadi resisten kuatnya untuk saham Antam. Di harga saat ini sebenarnya udah nggak terlalu murah ya, jadi buat teman-teman yang mau entry ya perlu hati-hati sih ya, jangan terlalu banyak portofolio di Antam, maksudnya lihat ekuitasnya berapa, jangan all in di Antam semua karena harga sahamnya udah terlalu tinggi ya, walaupun asing terus masuk, kita nggak tahu kapan asing taking profit ya, hitungannya ini lumayan tinggi dan ya mungkin kalaupun trennya masih bullish, apa ya,
Ya pantau aja area 2830 untuk minggu depan. Kalau bisa break di atas itu volumenya bagus dan aslinya terus masuk, harga emasnya juga masih lumayan tinggi, di atas 3.000 lah itu lumayan tinggi. Eee, Target price-nya ke 3.470-an ya, lumayan tinggi juga sebenarnya, cuman tetap ya tergantung gimana, kepemilikan retail di saham Antam apakah bakal masuk lagi para retail-retail sehingga asingnya jualan atau enggak ya. Soalnya ini ngaruh banget ya, tadi kelihatan gimana grafiknya, retail keluar harga sahamnya naik. Oke, itu untuk saham Antam ya. Untuk transaksinya hari ini lebih detail ya ini. Dan dalam 1 minggu terakhir hitungan juga masih diakumulasi oleh asing yang pegang barang paling banyak untuk asingnya ada TPZP dan hari ini TPZP-nya gimana? Hari ini untuk TP-nya nggak keluar, masih belum keluar ya. Dan untuk ZP-nya nambah muatan, cuman nggak terlalu banyak 3 M-an ya. Yang paling banyak KZ 57M dan hitungannya KZ sama YU ini cenderung akumulasi, bahkan untuk KZ versi asing ini 100% beli untuk transaksinya di saham Antam. Ya, jadi sebenarnya masih ada yang akumulasi banyak ya, tinggal kita lihat aja untuk besok gimana, apakah retail masuk atau enggak ya. Kalau masuk, kalau nggak terlalu banyak sih sebenarnya nggak masalah ya. Yang masalah itu kalau masuknya bareng-bareng dan banyak. Itu kemungkinan asingnya keluar dan harga sahamnya nggak naik. Soalnya ya retail masuk kan nggak naikin harga. Oke, cuma nampung ya. Kalau naik ya syukur, kalau turun ya kuat-kuatan mental aja lah. Gimana psikologinya? Soalnya tiap orang kan beda-beda untuk psikologi dalam trading ya. Ada yang nggak tahan nahan floating loss terlalu banyak dan ada juga yang nggak mau cut loss. Jadi ya eh, tergantung psikologi masing-masing sih sebenarnya. Oke, itu untuk saham Antam ya. Buat patokan teknikalnya aja ini resistnya di 2840 masian ya. Oke, itu untuk saham Antam. Kemudian kita akan cek saham yang hari ini juga cukup menarik, yaitu saham BBRI. Tadi menjelang close market, tiba-tiba naik ya. Dan sebenarnya harga sahamnya itu udah di bottom, udah di bawah ya. Cuma retailnya nggak mau pada keluar karena eh, ya kasih nahan floating loss kemungkinan sebagian besar ya. Itu kemungkinan nahan floating loss nyangkut di atas dan belum keluar. Ya tinggal aslinya kapan masuk kita tunggu aja ya. Untuk hari ini masuk tapi belum terlalu banyak. Untuk hari ini untuk saham BBRI aslinya masuk sebanyak 69 ya. Hitungannya belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail. BBRI hari ini tanggal 9 Mei secara keseluruhan ini eh BB versi siapa ini? Lokal atau asing? BB-nya versi lokal ya. Hari ini distribusi 97M dan bagian broker retail keluar cukup banyak. NI net sell 12M, XL net sell 10M. Dan kita lihat ke bawah, ya XI keluar ya. Dan hari ini yang masuk GR, CC, CP untuk aslinya sendiri net buy ya. Karena retailnya keluar harga sahamnya naik. Walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 1,32%, cuman lumayan ya. Kemarin udah sempat turun cukup dalam soalnya. Ya kalau menurut saya sih kemungkinan masih sama seperti kemarin, harga sahamnya cenderung sideways seperti ini sampai ada sentimen bagus sehingga asing berani masuk dan beli di harga yang lebih tinggi ya. Jadi nanti yang ngantri jual beli semua oleh asing itu nunggu ada sentimen yang bagus. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Resistennya masih di 3880 dan beberapa hari terakhir ini cenderung sideways di area sini. Kalau ada sentimen bagus mungkin ada kesepakatan dagang Cina atau US, kemudian The Fed ada rumor lagi buat nurunin suku bunga ya, mudah-mudahan sentimennya bagus dan harga sahamnya naik ya. Cuman ini The Fed nggak nurunin suku bunga kemarin ya, sampai Donald Trump pun gregetan ya, sampai ngata-ngatain Presiden The Fed. Ya kita lihat aja sih untuk minggu depan gimana.
pantau aja level 3880 ya, mungkin buat teman-teman yang pegang saham Bank BRI, cuman malah nggak naik-naik, nggak banyak pergerakan, harap bersabar aja sih. Kalau masih punya cash, ya mending trading di saham yang volatilitasnya lebih tinggi untuk saat ini ya. Karena untuk BBRI ini volatilitasnya masih agak kecil ya, masih wait and see mungkin ada sentimen apa. Nggak terlalu rame juga untuk 1 minggu terakhir ini di sektor perbankan nggak terlalu rame ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini turunnya cukup dalam dan tadi sempat cukup dalam ya untuk saham Bank Mandiri, penurunannya bahkan mendekati supportnya di 4750 hari ini. Untuk supportnya masih di 4740 ya, jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di harga terendahnya, di hold aja sih. Untuk fundamentalnya juga hitungannya sangat menarik ya untuk Bank Mandiri. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya BBCA dan Bank BRI, itu sih paling eh menarik sebenarnya Bank Mandiri ya, kalau secara, perbandingan fundamental dan valuasi itu paling menarik Bank Mandiri. Kalau Bank BCA itu terlalu mahal menurut saya ya. Kemudian untuk Bank BRI, performanya lagi nggak sebagus Bank Mandiri. Ya untuk Bank Mandiri sebenarnya performanya masih cukup oke, tapi harga sahamnya nggak naik-naik ya, ini menarik sih, mungkin buat teman-teman yang nyangkut kemarin ambil di area 5 ribuan, malah nggak sempat breakout, itu di hold aja sih. Kalau di cut loss sayang ya untuk saham Bank Mandiri, yang penting belinya pakai uang dingin. Untuk minggu depan ya masih pantau 4740, semoga aja nggak jebol ini di bawah ini. Kalaupun jebol di bawah itu ya di hold aja sih. Cut loss sayang ya di harga sekarang hitungannya sangat murah sih kalau menurut saya untuk saham Bank, Mandiri ini walaupun PBB-nya nggak sekecil Bank BTN, cuman, ya beda kelas ya kalau untuk Bank BTN. Untuk Bank Mandiri ini ya hitungannya bank dengan, pengelolaan uang terbesar di Indonesia sih, BBCA acak kalah ya. Untuk, pengelolaan yang dikelola untuk oleh Bank Mandiri itu paling gede sih kalau nggak salah. Coba kita, cek ya untuk Bank Mandiri. Ya untuk saham Bank Mandiri ini cukup besar ya untuk, pihak dana yang dikelola itu, maksudnya yang nabung di saham Bank Mandiri ya, yang dikelola juga itu total pihak ketiganya ada berapa ya? Gede ya, total liabilitasnya 2.000 triliun lebih, ya 2.000 triliun lebih loh ini. 2.178 ini dana yang dikelola oleh saham Bank Mandiri, jadi sangat gede ya. Kita lihat BBCA berapa? BBCA kalau nggak salah masih di 1.200-an triliun. Jadi secara aset Bank Mandiri jauh di atas BBCA ya, dan dihargai dengan valuasi juga jauh di bawah Bank BCA ya. Kalau kita bandingkan dengan BBCA, kalau kita dan untuk pendapatannya juga terus bertumbuh kan untuk saham Bank Mandiri, terus bertumbuh, net income-nya juga naik, bukan BBCA aja yang naik, Bank Mandiri pun juga naik ya. Nah, ini Bank Mandiri naik secara tahunan terus bertumbuh. Kalau kita lihat Bank BRI, ini yang pendapatannya turun ya, jadi kurang bagusnya di sini performanya turun, kemudian total liabilitasnya terbesar kedua ya setelah Bank Mandiri, BBCA ketiga. Untuk valuasinya juga kalau kita lihat PBV sama ROE-nya lebih menarik Bank Mandiri ya. Untuk BBRI ini PBV-nya 19, ROE-nya kok ROE pernya 10 ya, pernya 10, PBV-nya 1,9, sedangkan untuk Bank Mandiri itu PER-nya cuma 8 kali, 87 jadi rendah. Kemudian PBV-nya sedikit lebih murah ya dibandingkan Bank BRI. Jadi performanya
masih cukup oke dan valuasinya lebih murah dibandingkan Bank BRI. Jadi Bank Mandiri mungkin bisa dijadikan pilihan sih buat teman-teman yang mau masuk, tapi ya resikonya ya kalau teman-teman terus average dan di saham Bank Mandiri masuk dengan jumlah yang banyak itu, ya kemungkinan nasibnya bisa mirip-mirip sama Bank BRI, ya emang mirip ya, cuman nanti nggak naik-naik ya harus bersabar ya kalau nggak naik-naik. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank Mandiri ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ini di area support sih 4750, 4740 itu area support. 4770 pun juga hitungannya lebih dekat ke area support ya. Jadi ini masih di area support. Ya semoga aja minggu depan nggak jebol 4740 untuk saham Bank Mandiri. Dan resistennya masih di 5025 ya. Masih di sini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini juga nggak terlalu banyak pergerakan. Ini untuk saham Bank BNI masih cenderung sideways ya, di area sini-sini aja. Eee, Kalau kita lihat di sini untuk Bank BNI ya, coba kita lihat. Untuk BBNI ya kalau kita bandingkan dengan bank buku 4 yang lainnya tadi, ya hitungannya paling kecil ya. Untuk Bank BNI hari ini asingnya keluar 12 M, nilai transaksinya cuma 150-an ya. Kalau kita lihat untuk BBNI hari ini tanggal tanggal 9 secara keseluruhan malah ini didistribusi oleh ZP cukup banyak 39 M. ZP versi asing 33 M dan ZP versi lokal juga jualan sebanyak 5 M-an ya. Jadi hari ini didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya Netbuy, EP, XL, NI, CC, XI ya. Jadi retailnya masuk lagi di saham bank BNI. Coba kita lihat untuk valuasinya BBNI gimana, apakah lebih bagus dibandingkan Bank Mandiri atau enggak. BBNI kalau menurut saya sih masih okean Bank Mandiri ya. Walaupun untuk pair-nya ini lebih kecil, 7 kali. Oh, PBV-nya 0,9 ya ternyata ya. Performanya juga naik, cuman nggak terlalu signifikan secara tahunan. Secara kuartalan juga sebenarnya positif sih untuk saham Bank BNI ini. Cukup menarik juga ya untuk saham Bank BNI ternyata ya. Ya pilihan lah ya, Bank BNI atau Bank Mandiri. Kedua-duanya juga cukup bagus. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Cuman untuk Bank BNI ini total liabilitasnya dana yang dikelola nggak segede Bank Mandiri, Bank BCA, sama Bank BRI ya. Cuman 973 triliun untuk total liabilitas saham Bank BNI. Oke, itu untuk saham Bank BNI dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video kali ini ya. Besok kita bahas lagi, masih cukup banyak mungkin saham yang akan kita bahas untuk video-video selanjutnya ya. Oke, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer.